Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 572 sampai chapter 574. Liao Honglei mencoba menyerang langsung Feng Huangyuan. Namun itu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Tidak hanya kera raksasa dan anjing iblis mengepungnya, rubah perak, burung hijau dan Feng Huangyuan yang mengawasinya membuatnya sulit bergerak. Sial, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya, pikir Liao Honglei mengeluh. Ketika Liao Honglei tengah berjuang, sebuah suara dari pusat komando tempur terdengar di earphone-nya. Liao Honglei, Onmyoji Master menggunakan jimat untuk memanggil Shikigami. Selama kau menghancurkan jimat Shikigami, kau bisa membunuh Shikigami itu. Liao Honglei menerima pengingat dari pusat komando tempur, tetapi dia tidak senang. Karena monster raksasa di hadapannya sangatlah besar, sedangkan jimat sang Onmyoji hanya sebesar telapak tangan, bagaimana dia akan menemukan inti itu dan menghancurkannya. Terima kasih. Apa kau tidak melihat seberapa besar Shikigami itu? Bagaimana cara menemukan jimatnya? Lupakan, aku akan mencobanya. Pikir Liao Honglei tidak mau ambil pusing. Liao Honglei menggertakkan giginya, melangkah dengan kuat, mengarahkan tangan kanannya ke kepala kera raksasa dan memukulnya dengan keras. Kekuatan 100 Step Divine Fist menembus ruang dan langsung mencapai kepalanya. Kepala kera raksasa langsung terdistorsi, tetapi tidak meledak. Kera raksasa adalah perwakilan kekuatan di antara 5 Shikigami utama Feng Huangyuan. Ia memiliki kekuatan dan atribut pertahanan yang terkuat. Dalam sekejap, kepala kera raksasa kembali ke keadaan semula. Ia melolong, seolah sedang marah kali ini, dan kecepatan mengejar Liao Honglei meningkat lebih dari 1 langkah. Sepertinya mantra itu tidak ada di kepalanya. Pikir Liao Honglei mendur menjaga jarak. Ketika Feng Huangyuan melihat pemandangan ini, senyum menghina muncul di bibirnya. Mereka ini kebanyakan nonton anime ya? Bagaimana bisa-bisa menaruh jimat di tempat yang gampang ditebak seperti jantung dan kepala? 2 monster raksasa, kera raksasa dan anjing iblis, mengepung Liao Honglei. Yang satu menggunakan serangan bertubi-tubi. Dan yang satu lagi menghalangi pergerakannya dengan cakar dan hal lainnya. Namun Liao Honglei tetap tenang dan bergerak dengan cekatan. Kedua Shikigami itu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Feng Huangyuan melihat bahwa kera raksasa dan anjing iblis tidak dapat mengatasi Liao Honglei sama sekali. Dia melambaikan tangan kanannya, dan rubah putih besar berekor 6 di sebelahnya melangkah maju beberapa langkah. Ayo, rubah berekor 6. Ia mengangkat kepalanya dan menjulurkan lehernya yang putih dan panjang ke arah langit. Sebuah bola kecil berwarna ungu muncul di kepalanya, dan perlahan-lahan menjadi seukuran kepala manusia. Saat berikutnya, bola cahaya besar itu berubah menjadi cahaya ungu yang menyilaukan dan melesat ke arah Liao Honglei. Kecepatannya begitu tinggi sehingga sulit ditangkap dengan mata telanjang. Saat serangan itu menghampirinya, dia menepis serangan itu dengan tinjunya. 100 Step Divine Fist bertabrakan dengan bola itu di udara, dan 2 energi besar itu menyebabkan ledakan yang mengerikan. Setelah ledakan itu, Liao Honglei kemudian mengambil inisiatif untuk menghadapi Kanemaru yang mewakili kekuatan 100 Step Divine Fist. Dia memeluk kera raksasa itu dan mencoba meremukkan kera itu seperti seseorang pegulat. Seketika, cahaya keemasan di Kanemaru dengan cepat menghilang, dan jimat yang patah jatuh ke tanah. Liao Honglei tidak menyangka bahwa jimatnya tersembunyi di lokasi seperti itu. Tempat sembunyimu sangat baik, sayang sekali. Gumam Liao Honglei merobek jimat kera raksasa milik Feng Huangyuan.
Feng Huangyuan mendorong kacamata berbingkai emasnya tanpa ekspresi. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan jimat lain yang dilipat berbentuk kera dari sakunya. Dia melafalkan mantra dalam hati, lalu melemparkan jimat itu ke udara. Pergi. Sayang sekali, aku punya banyak sekali yang seperti ini, ucap Feng Huangyuan dengan sombongnya. Singkat cerita, kejadian yang sama terus berulang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus membuang-buang waktu pada Shikigami. Liao Honglei segera mengeluarkan pistol besar dengan tangan kanannya, mengarahkannya ke Feng Huangyuan yang berada beberapa ratus meter jauhnya, mengangkat pistol dan menembak. Sebagai seorang pria kuat dari militer, dia masih bisa menembakkan pistol dengan akurat di tangan kanannya. Sepertinya aku harus mengambil keputusan cepat, ucap Liao Honglei lalu menarik pelatuk pistolnya, lalu pelurunya melesat ke mengincar Feng Huangyuan. Feng Huangyuan mengerutkan kening, dan burung hijau yang menjaganya mengepakkan sayapnya dengan ganas, dan embusan angin besar tiba-tiba bergulung di depannya, melayang di sekitar Feng Huangyuan seperti badai untuk menghalau serangan itu. Meskipun peluru yang ditembakkan Liao Honglei adalah ammo asal yang dapat membunuh mutan, namun angin yang begitu kuat tetap menyebabkan peluru tersebut menyimpang dari lintasannya. Sepertinya ini adalah ammo asal yang bisa membunuh mutan tingkat delta, pikir Feng Huangyuan. Lalu berbicara santai, kita benar-benar perlu membuat keputusan cepat. Mengangkat tangan kanannya, dan memberikan perintah pada para Shikigaminya. Terus serang dan bunuh dia. Karena tak ada cara untuk menerobos mendekatinya dan peluru tak ada gunanya. Ayo kita coba halangi pandangan Shikigami itu dan tangkap Onmyoji sialan itu, pikir Liao Honglei dengan cepat membuat keputusan karena sadar menggunakan ammo asal tidak akan efektif menghadapi para Shikigami yang jimatnya tidak diketahui letaknya. Dia menyimpan pistolnya, dan melambaikan tangan kanannya pada saat yang sama, dan selusin bom ditaburkan di seluruh medan perang dengan gerakannya. Mata Feng Huangyuan membeku. Di akhir itu adalah bom peledak. Burung hijau dengan cepat mengeluarkan angin kencang untuk menghalau mendekatnya bahan peledak tersebut. Namun, di luar dugaan Feng Huangyuan, mereka tidak menghasilkan serangkaian ledakan, tetapi mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, begitu terangnya hingga dia hampir meneteskan air mata. Itu adalah bom kilat berkekuatan tinggi. Seluruh medan perang terang benderang, dan karena begitu terangnya, tidak ada yang dapat dilihat. Feng Huangyuan juga tidak bisa melihat di mana Liao Honglei. Feng Huangyuan merasakan bahaya, dan dia mengerti apa yang ingin dilakukan Liao Honglei. Bajingan! Dia mengumpat dengan keras, lalu berbalik dan mencoba melarikan diri lebih jauh ke dalam lapangan Jiangning. Akan tetapi, bagaimana seorang Onmyoji dapat bersaing dengan alien yang ditingkatkan dalam hal kecepatan? Saat berikutnya, Liao Honglei muncul di depannya, dengan senyum kejam di bibirnya. Mati kau, gumam Liao Honglei dengan wajah mengerikan. Tetapi pada saat yang sama, kepanikan di wajah Feng Huangyuan menghilang. Dia menatap Liao Honglei dengan senyum aneh di wajahnya dan sudut-sudut mulutnya makin lebar, mencapai pangkal telinganya. Masih belum pasti siapa yang mati, ucap Feng Huangyuan. Liao Honglei merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan dia segera menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Namun kini, dia tidak punya waktu untuk kabur, karena Feng Huangyuan sudah terlebih dulu memegang lengannya dengan erat. Liao Honglei menggunakan strategi untuk mendekati Feng Huangyuan. Dia pikir dia telah berhasil dan hendak meninju kepala Feng Huangyuan. Tapi Feng Huangyuan di depannya tiba-tiba menjadi aneh. Dia mencengkeram lengan Liao Honglei, dan tubuhnya mulai retak. Dalam sekejap, dia kehilangan wujud manusianya. Ada retakan di sekujur tubuhnya, namun cahaya putih yang mendebarkan terpancar dari retakan itu. Bom! Ledakan dahsyat, gemuruh, bergema di seluruh medan perang. Bahkan bagian depan lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah lebih dari 10 detik, mereka perlahan mendapatkan kembali penglihatannya di sana. Namun, pemandangan di depannya membuat pupil mata Zhu Zheng mengecil,
dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari turun dari kursinya. Mereka melihat tubuh Liao Honglei compang-camping dan tergeletak di tanah berlumuran darah. Seragam tempur terkuat di tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Namun, di tempat yang sama, sosok Feng Huangyuan menghilang sepenuhnya. "Di mana Feng Huangyuan?" teriak Zhu Zheng kebingungan. Di area utara di tengah kabut tebal, Feng Huangyuan diam-diam menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia berkata pelan, "Siapa yang memberitahu kalau Onmyoji akan muncul di tengah medan perang? Itu adalah boneka yang kubuat menggunakan sejumlah besar bahan peledak dan jimat. Untung saja mereka percaya informasi palsu itu. Kalau tidak, aku pasti sudah mati." Gumam Feng Huangyuan, rupanya sejak awal itu jebakan yang dia pasang untuk Liao Honglei. Feng Huangyuan yang dilawan Liao Honglie bukanlah Feng Huangyuan sebenarnya melainkan sebuah boneka yang dikendalikan layaknya Shikigami. Di pusat komando tempur, saat itu terjadi keheningan total, bahkan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Mereka dengan cermat dan diam-diam mengamati ekspresi Zhu Zheng, hanya untuk merasakan bahwa sepertinya ada awan hitam tebal yang menyelimutinya. Kedua garis pertahanan dikalahkan dan dua orang tokoh setingkat wakil kapten dari tim Tianshan terbunuh. Situasi tragis seperti ini jarang terjadi sejak berdirinya wilayah Jiangnan hingga sekarang. Khususnya tim investigasi yang mengemban misi kali ini adalah tim Tianshan yang menduduki peringkat pertama klasemen dan memiliki presentase penyelesaian misi mencapai 100%. Zhu Zheng tidak berekspresi, tetapi ada maksud tersembunyi di matanya. Dia adalah seorang wakil kapten. Wakil kapten tim Tianshan yang menduduki peringkat pertama dalam klasemen dan memiliki tingkat penyelesaian misi 100%. Hari ini dua wakil kapten mati begitu saja. Pikir Zhu Zheng menahan amarahnya. Kalau saja dia tidak berada di hadapan begitu banyak bawahannya, dia pasti akan menjadi sangat marah. Tu Yunlie berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana Deng Shentong menang. Selama dia menang, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia," ucapnya sambil mengertakkan gigi. Pengawal Zhu Zheng, San Lusuan, ia melihat gambar-gambar di kamera pengawas dan merasa curiga di dalam hatinya. Dia melirik Zhu Zheng dan kemudian ke beberapa tokoh senior di kota Blizzard yang hadir. Dia mengangkat kacamatanya dan berpikir keras. Agak aneh kalau tim Tianshan kalah dalam beberapa hal. Tapi aku tidak tahu siapa pengkhianatnya. Prioritas utama sekarang adalah melenyapkan kelompok Eclipse Moon. Aku akan bicara dengan Panglima Zhu Zheng setelah semuanya beres. San Lusuan menatap Zhu Zheng dan menahan diri untuk membicarakan tentang pengkhianat. Di area utara, Feng Huangyuan perlahan berjalan keluar dari kabut. Kamiya dan Akutsu hampir kehilangan efektivitas tempur mereka. Organ dalam mereka telah dihancurkan berkeping-keping oleh Liao Honglei. Kalau saja tubuh mereka tidak kuat secara fisik dan vitalitasnya lebih kuat dari orang biasa, mereka pasti sudah mati di tempat. Sungguh memalukan, ucap Feng Huangyuan. Dia mengambil ramuan penyembuh dari tubuhnya dan memberikan suntikan kepada mereka masing-masing. "Apakah kau sedang mengejek kami?" tanya Akutsu setelah mendengar perkataan Feng Huangyuan. Feng Huangyuan menggelengkan kepalanya. "Bukan begitu. Aku hanya berpikir, jika bukan karena bantuan orang itu, kita akan sangat kesulitan untuk menghadapi wilayah Jiangnan sendirian." Akatsuki Shinichiro berkata dengan nada meremehkan, "CK, sekuat apapun mereka, tetap saja mereka kalah dari kita kan?" Feng Huangyuan meliriknya. "Jangan lupa kalau ada lebih dari sekadar pasukan Tianshan di wilayah Jiangnan. Jika kita bertemu tim investigasi lain, kita mungkin tidak akan bisa menang dengan mudah." Akatsuki Shinichiro terkekeh. Sekarang kita telah meraih kemenangan besar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh emosi, "Aku percaya ramalan Nona Takeuchi. Peruntunganku hari ini cukup baik. Meskipun aku akan terluka, aku masih hidup." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kamiya di sampingnya tiba-tiba berteriak, "Awas!" Mata Feng Huangyuan menegang,
Tetapi dia segera memanggil Shikigami untuk melindungi dirinya. Akutsu juga merasakan ada bahaya yang mendekat. Namun saat itu, tubuhnya sulit untuk bergerak. Meskipun dia menyadari bahayanya, dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan itu. Cerat, peluru perak masuk di antara kedua alisnya lalu menembus bagian belakang kepalanya. Kelompok Eclipse Moon, Shinichiro Akutsu, dimusnahkan. Melihat kematian Shinichiro Akutsu, Kamiya berteriak, "Ada penyergapan." Sambil berteriak dia menuduk ke tanah. Tetapi hal itu tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Kelompok Eclipse Moon, Kamiya, dimusnahkan. Meskipun dia menundukkan kepalanya, amo asal masih menembus kepalanya. Ini adalah kemampuan sistem akurasi presisi. Bagi Zhang Yi, bahkan jika dia menembak dengan mata tertutup, pelurunya tidak akan meleset bahkan setengah mili. Terlebih lagi, targetnya hanya 2 anggota Eclipse yang terluka parah. Setelah beberapa saat, Zhang Yi, bersenjata lengkap perlahan berjalan mendekat. Meskipun diselimuti kabut tebal, sebagai mutan tipe spasial, dia sangat sensitif terhadap fluktuasi udara. Selama ada makhluk hidup dalam jarak 500 meter, bahkan gerakan bernafas pun akan dapat dirasakannya. Ia menyadari adanya orang-orang dan keberadaan lain yang tersembunyi dalam kabut tebal. Cepat sekali dia bersembunyi, ucap Zhang Yi mengangkat pistolnya. Seekor kera raksasa dan seekor anjing berkepala 3 yang bergegas keluar dari kabut tebal dan menyerang Zhang Yi dari kiri ke kanan. Zhang Yi dengan tenang memperhatikan gerakan di sekitarnya dan merentangkan tangannya ke kiri dan kanan. Melihat Zhang Yi tidak menghindar, kedua Shikigami besar itu menyerbu ke arahnya satu demi satu. Portal dimensi. Gumam Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Seketika 2 Shikigami itu masuk ke dalam portal dimensi milik Zhang Yi dan lenyap. Jauh di dalam kabut tebal, Feng Huangyuan begitu ketakutan hingga keringat dingin keluar di dahinya. Meskipun dia masih belum tahu siapa Zhang Yi dan apa kemampuannya, dia menggunakan 2 Shikigami, tetapi mereka diatasi dengan mudah oleh Zhang Yi. Monster macam apa ini? Bagaimana bisa dia melenyapkan 2 Shikigamiku secepat itu? Pikir Feng Huangyuan bertanya-tanya setelah melihat kemampuan Zhang Yi. Karena jarak antara mereka berdua sekitar 400 meter, Zhang Yi menyadari keberadaan Feng Huangyuan meski di dalam kabut. 400 meter, cukup untuk membunuh dengan satu serangan. Pikir Zhang Yi tersenyum ringan. Zhang Yi bersiap menggunakan kamui, di mata kirinya, cahaya putih terdistorsi mulai muncul perlahan, dan kekuatan ruang yang mengerikan segera terkumpul. Feng Huangyuan merasakan bahaya kematian, dengan cepat dia berbalik dan berlari sekuat tenaga, tanpa memperdulikan tubuh 2 temannya yang mati. Dia bukan orang biasa. Jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan mati. Aku harus pergi ke Jinguji dan yang lainnya untuk membahas tindakan pencegahan. Pikir Feng Huangyuan dengan wajah ketakutan. Butuh waktu sekitar 1 detik untuk melepaskan kekuatan kamui. Namun, kabutnya terlalu tebal dan dia tahu terlalu sedikit tentang informasi medan perang. Zhang Yi memilih untuk membatalkan serangannya dan mengambil jarahan. Di pusat komando tempur, Zhu Zheng, Tu Yunlie dan lainnya tercengang melihat kejadian itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yi bisa membunuh kelompok Eclipse dengan mudah. Aku tidak menyangka kalau yang berhasil mencapai prestasi besar bukanlah tim dewa Tianshan melainkan Zhang Yi dari kota luar. Sungguh menakjubkan. Pikir Tu Yuanlie tercengang. Zhu Zheng bergumam, aku tidak menyangka Zhang Yi sangat kuat. Jika aku tahu ini, aku akan membiarkan dia memimpin. Yanti yang tidak terima dan menganggap Zhang Yi lemah berkata, dia barusan hanya memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Kamiya dan Shinichiro Akutsu. Ketika Zhu Zheng mendengar ini, dia meliriknya ke arah Yanti lalu berkata, jangan lupa kalau dia juga membuat Feng Huangyuan ketakutan, dan dia juga membunuh pasangan Eclipse Moon dalam hitungan detik dengan kekuatannya sendiri. Nada bicara Yanti menurun, lalu dia berkata dengan dingin, lalu mengapa dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Jika dia membantu yang lain,
Mungkin situasi saat ini akan sangat berbeda. Panglima Juzheng, saya masih berpikir bahwa meskipun orang ini kuat, dia tidak sepenuhnya setia pada kota Blizzard. Begitu kata-kata ini keluar, Baili Changqing tidak bisa menahan tawanya. Paf, suaranya terlalu keras sampai terdengar jelas di pusat komando tempur. Yanti memandang Baili Changqing dengan marah. Baili Changqing, apa yang kau tertawakan? Baili Changqing yang masih menutup mulutnya kemudian berkata, bukan apa-apa, aku hanya merasa kita tidak seharusnya menggumutan dari kota lain dengan standar yang sama seperti kota Blizzard. Yanti benar-benar tidak bisa membantah ini, namun setelah itu dia berkata, dia punya kemampuan untuk membantu rekan satu timnya, tapi dia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh para elit kota Blizzard. Baiklah, ucap Juzheng menghentikan ocehan Yanti yang tidak masuk akal. Pada saat ini, dia sedang tidak berminat mendengarkan pertengkaran antara Yanti dan Baili Changqing. Masalah saat ini adalah apa yang paling dia pedulikan. Juzheng menatap Zhang Yi di layar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Zhang Yi, misimu sudah selesai, mundur sekarang. Yanti terkejut saat mendengar ini, Panglima, teriaknya. Juzheng mengabaikan kata-kata Yanti dan hanya diam mengakhiri komunikasi dengan Zhang Yi. Deng Shentong sudah sampai base camp kelompok Eclipse Moon. Tidak peduli seberapa kuat Zhang Yi, dia hanya setingkat wakil kapten. Kalau kita gegabah meminta bantuannya, dia malah bisa menghalangi Deng Shentong. Jadi lebih baik kita biarkan dia langsung kembali. Pikir Juzheng mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Yanti berhenti mempermasalahkan tentang Zhang Yi. Singkat cerita, Zhang Yi meninggalkan lapangan Jiangning dengan rekor gemilang membunuh 4 anggota Eclipse dan kembali ke helikopter. Tak lama setelah dia sampai, tentara medis datang menyambutnya. Zhang Yi hanya tersenyum tipis padanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Sambil mengangkat telapak tangannya. Setelah Zhang Yi hendak masuk ke helikopter, dia melihat tempat itu telah diubah menjadi unit perawatan intensif sementara. Yuan Hao terbaring di tandu, wajahnya lemah dan pucat, seolah-olah dia akan mati. Dan Xia Lingling berdiri di samping tempat tidur tandu dengan pandangan kosong, tidak mengatakan apapun, seperti orang mati. Zhang Yi melihat luka-luka mengerikan di tubuhnya dan daging serta darah yang tidak terlihat seperti orang hidup. Pantas saja dia tidak hitung saat pembagian kelompok mutan kota luar. Pikir Zhang Yi setekah menyadari identitas sebenarnya Xia Lingling. Semua orang melihat Zhang Yi dengan tatapan aneh karena Zhang Yi kembali dengan selamat tanpa luka. Zhang Yi mengabaikan mereka dan langsung berjalan masuk. Chen Xiaolian hampir pulih setelah dirawat oleh Peng Li dan diberi obat oleh tim medis. Meskipun dia tidak dapat bertarung dalam jangka pendek, nyawanya tidak dalam bahaya. Dia menatap Zhang Yi dengan sedikit kekaguman di matanya. "Zhang Yi, apakah kau sudah menyelesaikan tugasnya?" Ucap Xiaolian bertanya. "Aku rasa begitu," jawab Zhang Yi singkat. Mo Zhongning menatap Zhang Yi dengan kaget. "Kau membunuh anggota kelompok Eclipse Moon?" "Tidak mungkin, orang-orang itu sekuat monster." Li Weihai menggelengkan kepalanya. "Hanya anggota tim Tianshen yang bisa melawan mereka. Kita hanyalah umpan meriam." Zhang Yi awalnya tidak ingin berurusan dengan beberapa orang. Tetapi mendengar nada putus asa mereka, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. "Itu karena kau terlalu lemah." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa orang yang sudah ketakutan dengan kelompok Eclipse Moon menjadi marah. "Apa kau pernah bertemu dengan anggota Eclipse Moon?" ucap Mo Zhongning. "Apakah kau benar-benar berpikir kalau kelompok Eclipse Moon itu lemah hanya karena melancarkan serangan diam-diam? Kau terlalu naif," ucap Li Weihai dengan nada tinggi. Zhang Yi menghela napas dan bersandar di kursi di helikopter. Dia berkata dengan nada lembut, "Mungkin benar, seperti yang kau katakan, Eclipse Group itu kuat, dan ku kebetulan bertemu dengan 4 anggota yang lemah dan merenggut nyawa mereka, itu saja." Kata-kata ini tiba-tiba mengubah suasana di dalam helikopter.
Bahkan Yuan Hao yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit pun ikut duduk dan menatap Zhang Yi dengan tak percaya. Apa katamu? Kau benar-benar membunuh 4 anggota Eclipse Moon? Kau pasti bercanda. Zhang Yi terlalu malas untuk menjelaskan. Dia duduk di kursi dan melihat keluar jendela ke arah pusat lapangan Jiangning. Sekarang kita tinggal menunggu hasil pertarungan Deng Shentong. Dia mendapat dukungan dari kota Blizzard dan keluarga Deng. Jadi dia cukup kuat dan seharusnya tidak ada masalah. Sementara di tempat lain masih menemui jalan buntu, pertempuran antara Deng Shentong dan Seiichiro Jinguji telah dimulai. Setelah kedua rekan setimnya bersembunyi, Seiichiro Jinguji menatap Deng Shentong sambil tersenyum. Kedua matanya yang tajam terlihat di bawah topi penjual korannya. Selama aku bisa membunuhmu di sini, orang-orang tua di wilayah Jiangnan akan sadar. Deng Shentong melambai padanya sambil tersenyum. Coba saja. Seiichiro Jinguji menyingkirkan senyum di wajahnya. Dari kedalaman alisnya, tanda merah cerah dengan cepat muncul, lalu menyebar di sepanjang pipi di kedua sisi, perlahan-lahan membentuk tanda merah cerah dan menyilaukan di wajahnya. Phoenix. Gumamnya mengaktifkan kemampuannya. Dia tidak terburu-buru menyerang, tetapi menatap lawannya Deng Shentong yang tidak jauh. Ayo, tunjukkan kekuatanmu, ucapnya. Deng Shentong tersenyum dan mengangguk sedikit. Oke, jawab Deng Shentong dengan santai. Saat suaranya berakhir, dia membentangkan lengannya ke kedua sisi seperti membukakan sayap. Kemudian, cahaya ungu terpusat padanya dan meledak ke segala arah. World of Nothingness atau dunia void, atau apalah itu, teriak Deng Shentong mengaktifkan kemampuannya. Warna pada pupil Seiichiro Jinguji tiba-tiba menghilang. Bahkan pupil matanya yang hitam pekat pun berubah ungu. Dengan cepat Deng Shentong melompat ke depan Seiichiro Jinguji. Kau tidak bisa melihat apapun sekarang. Setengah detik lebih saja kau lambat dariku, aku pasti menang. Pikir Deng Shentong bersiap menyerang. Dengan cepat dia melayangkan pukulannya mengincar kepala Seiichiro Jinguji. Namun setelah itu Deng Shentong tersenyum dan berkata dengan ringan, karena serangannya dihentikan Seiichiro Jinguji. Menarik. Kemudian chapter 572 sampai chapter 574 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah fingerprint sensor rusak. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.